Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah misteri besar. Semacam paradoks yang paling bikin pusing di dunia tambak udang modern. White Viscous Disease atau yang sering kita sebut penyakit berak putih. Coba deh kita pikirin pertanyaan mendasar ini. Kenapa sih penyakit yang gejalanya benar-benar gampang dilihat, ngambang gitu aja di permukaan air, malah jadi mimpi buruk yang paling susah dikalahin sama petambak? Logikanya kan kalau musuhnya kelihatan jelas di depan mata, sikat aja langsung beres kan? Tapi praktiknya ternyata nggak segampang itu. Nah, ini dia yang secara brilian ngejelasin inti masalahnya. Kesenjangan yang luar biasa besar. Di satu sisi, penyakit ini mudah dikenali karena gejalanya yang sangat khas. Tapi di sisi lain, ampun deh, sulit diatasi karena penyebab aslinya tuh kompleks dan ngumpet di dasar tambak. Jadi ada gap yang gede banget antara sekedar ngelihat keberadaan penyakit di permukaan sama benar-benar paham kehancuran apa yang lagi terjadi di bawah sana. Bagian pertama, gejala jelas, solusi misterius. Inilah paradoks dari penyakit WFD. Buat petambak pemula sekalipun, tanda-tandanya itu nggak mungkin kelewat. Ada kotoran putih ngambang di air atau numpuk di anco, usus udangnya kosong atau putus-putus, hepatopankreasnya pucat dan mengecil, terus nafsu makan anjlok, pertumbuhan melambat, dan ukuran panennya jadi nggak seragam. Jelas banget kan? Tapi asal tahu aja ya, kerusakan visual yang kita lihat ini tuh ibarat cuma pucuk gunung es dari masalah yang jauh lebih ngeri. Masuk ke bagian kedua, bahaya nyata konsep patobiom, ekosistem yang tersembunyi. Gini, WFD itu bukan sekedar infeksi tunggal atau penjahat yang nyerang sendirian. Riset terbaru nyebut ini sebagai sebuah patobiom. Maksudnya apa tuh? Ini tuh sindrom multifaktorial, gabungan dari berbagai interaksi patogen dan pemicu stres lingkungan. Singkatnya, bukan cuma udangnya aja yang lagi sakit, tapi seluruh ekosistem biologis di kolam itu udah berubah jadi beracun dan rusak secara sistemik. Jadi penyakit ini tuh butuh semacam komplotan buat nyerang barang. Ada aliansi mematikan antara parasit EHP, bakteri Vibrio yang oportunistik, terus hancurnya keseimbangan mikrobiota usus, ditambah lagi tumpukan sludge atau lumpur organik di dasar kolam. Belum lagi stres lingkungan, kayak oksigen yang rendah, amonia yang tinggi, atau pH yang naik turun. Nah, semua elemen ini bahu-membahu nyerang udang Anda dari segala arah. Fakta ilmiah ini lumayan bikin kaget dan sering jadi tamparan keras buat praktik lama kita loh. Uji lab ngebuktiin kalau infeksi bakteri Vibrio sendirian aja, itu seringkali nggak cukup buat bikin udang kena gejala WFD yang lengkap kalau kondisi airnya bagus. Artinya apa? Kalau Anda cuma sibuk ngejar dan ngebunuh bakteri Vibrio doang, Anda ngelewatin gambaran besarnya. Kenapa ekosistem tambak itu bisa hancur sejak awal? Vibrio itu baru jadi mematikan pas lingkungannya udah memburuk. Lanjut ke bagian ketiga, mengapa pengobatan biasa gagal? Mari kita bahas kelemahan cara-cara lama. Ini nih alasannya kenapa buang-buang antibiotik ke tambak tuh seringnya cuma ngasilin kekecewaan. Kita terlalu fokus ngobatin gejala di permukaan. Kadang kita ngebiarin sludge membusuk di dasar, tetap ngasih pakan banyak padahal usus udang lagi rusak dan gak bisa nyerna. Terus parahnya lagi, malas tes PCR buat ngecek EHP, dan lupa total kalau mikrobiota usus udang tuh butuh dipulihkan. Percaya deh, kalau Anda nggak ngebenerin ekosistem dasarnya, penyakit ini bakal terus-terusan balik. Coba kita perhatiin urutan sabotase biologis ini tahap demi tahap. Pertama, parasit EHP ngejebol masuk dan ngerusak hepatopankreas udang. Kedua, karena udah hancur, bakteri Vibrio masuk dan ngejajah sel-sel yang rusak itu. Ketiga, lingkungan usus udang jadi hancur berantakan. Nah, baru deh yang keempat, material putih itu terbentuk dan keluar sebagai kotoran. Kesimpulannya, pas Anda ngelihat kotoran putih ngambang, sistem pencernaan udang Anda tuh sebenarnya udah lama hancur di dalam. Bagian keempat, dampak finansial yang menghancurkan, harga nyata dari kegagalan ekosistem. 60%. Angka ini bukan sekedar nakut-nakutin loh, ini adalah tingkat kematian yang bisa terjadi kalau WFD dibiarin sampai parah. Ini bukan cuma masalah gangguan sepele di siklus panen. Kalau apes, Anda bisa kehilangan lebih dari separuh keseluruhan modal yang lagi berenang di tambak Anda. Dan yang bikin makin pusing, bahkan kalau udangnya berhasil selamat dari wabah ini pun, bersiaplah buat kenyataan pahit berikutnya. Produktivitas bakal anjlok drastis, bisa turun 20-30% dibanding kondisi normal. Pertumbuhannya telat, panennya harus mundur, dan rasio pakannya bengkak parah. Ini benar-benar bakal menggerus margin keuntungan Anda secara brutal. Terus kapan sih bahaya ini paling mengancam? Nah, risiko WFD itu nyampe puncaknya pas tambak lagi ada di tekanan paling berat, yaitu di sekitar hari ke-50 sampai 70. Di hari ke-50 biomasa udang lagi naik tajam. Masuk hari ke-60 konsumsi pakan lagi puncak-puncaknya, otomatis limbah numpuk. Dan puncaknya di hari ke-70, beban organik dan stres biologis di tambak udah nyampe batas limit absolutnya. Disinilah ekosistem benar-benar diuji.
Bagian kelima, strategi sistemik penanganan WFD. Cara kita memulihkan keseimbangan biologis. Oke, ini dia strategi tempurnya. Pertama, tindakan darurat. Anda harus gerak super cepat, stop atau kurangin pakan, kencengin aerasi, dan sedot buang sludge dari dasar tambak. Kedua, diagnostik. Jangan cuma main tebak-tebakan, pastikan pakai tes PCR buat ngecek EHP dan total vibrio. Baru deh yang ketiga, pemulihan. Atur lagi pakannya, balikin keseimbangan mikroba air dan usus, serta perketat biosecurity-nya. 3 langkah ini harus jalan bareng, nggak bisa cuma salah satu aja. Tolong ingat baik-baik poin krusial ini ya. White Physis Disease itu bukanlah sekedar penyakit biasa. Ini tuh ibarat alarm kencang yang lagi berteriak ngasih tahu Anda kalau ekosistem tambak udah benar-benar rusak secara fundamental dan butuh perbaikan total dari akar sampai ke permukaannya. Jadi, sambil kita nutup paparan kali ini, coba deh lihat lagi sistem budidaya Anda sendiri. Tanyain ke diri sendiri pertanyaan krusial ini. Apakah Anda benar-benar lagi merawat keseluruhan ekosistem tambak Anda? Atau selama ini Anda cuma kelelahan ngejar-ngejar bayangan gejala di permukaan air aja? Jawaban Anda bakal nentuin nasib panen Anda di musim berikutnya. Teruslah belajar, maksimalkan ekosistem Anda, dan terima kasih sudah bergabung dalam paparan ini.